Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minggu ini kita akan membahas mengenai arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini memuat pola kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berpedoman dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai warga negara Indonesia, kepatuhan kepada Undang-Undang Dasar 1945 harus dipupuk dan dikembangkan sehingga tercipta ketertiban, keteraturan, dan kesejahteraan. Apabila kehidupan bernegara sudah menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945, akan terjadi ketidakharmonisan, bahkan mungkin dapat menyebabkan bubarnya negara Republik Indonesia. Nah, untuk itu kita harus berkomitmen melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ini terdapat pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan negara Indonesia. Hal ini termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2 nomor 7. Nah, di antara lainnya, isi-isi dari pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pokok pikiran pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas asas persatuan. Nah, pembukaan ini menghendaki persatuan bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruhnya. Pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Nah, oleh karena itu, sistem negara yang berbentuk undang-undang dasar harus berdasar atas permusyawaratan rakyat dan perwakilan. Pokok pikiran keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Arti penting Undang-Undang Dasar dilihat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea pertama, menjelaskan arti penting suatu kemerdekaan. Setiap manusia memiliki, kalau kita lihat bunyinya ya, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, makna pada alinea pertama ini ya, yaitu suatu kemerdekaan, setiap manusia memiliki hak kodrati untuk merdeka dan harus diperjuangkan. Selain itu, dalam alinea ini ditegaskan sikap menolak penjajahan karena bertentangan dengan hak untuk merdeka. Alinea kedua, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, pada alinea kedua ini menjelaskan arti penting cita-cita bangsa Indonesia bahwa persatuan, kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran adalah hal yang perlu diwujudkan. Selain itu, dijelaskan bahwa kemerdekaan bukanlah merupakan tujuan akhir bangsa Indonesia. Kemerdekaan adalah jembatan menuju terciptanya keadilan dan kemakmuran masyarakat. Alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
Nah, pada alinea ketiga ini menjelaskan pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia dapat diraih tidak semata-mata hasil perjuangan bangsa, tapi juga merupakan berkat rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang terakhir, alinea keempat, ini agak panjang. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dalam mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alinea keempat ini, negara Indonesia yang merdeka harus dapat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, atau isi dari tujuan negara Indonesia. Oke, kedudukan Undang-Undang Dasar. Ya, kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, Undang-Undang Dasar bersifat mengikat terhadap pemerintah, setiap lembaga negara, masyarakat, dan setiap warga negara Indonesia. Jadi semuanya harus tunduk terhadap Undang-Undang Dasar karena sifatnya aturan ini mengikat untuk seluruhnya, seluruh pemerintah, lembaga negara, masyarakat, dan warga negara. Kemudian yang kedua, berisi norma-norma sebagai sebuah dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara yang harus dilaksanakan dan ditaati. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Dasar merupakan sumber hukum tertulis tertinggi. Setiap produk hukum seperti undang-undang, PP, perpres, perda, dan setiap kebijakan pemerintah harus berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 karena Undang-Undang Dasar ini adalah peraturan tertinggi yang dibawanya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Yang terakhir, sebagai alat kontrol yaitu mengontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Yang terakhir, hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Hubungan antara keduanya ini bisa kita lihat. Yang pertama, pernyataan mengenai proklamasi kemerdekaan ditetapkan pada alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar. Hal ini menunjukkan bahwa antara pernyataan proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 bersamaan dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar Presiden dan Wakil Presiden. Nah, hal ini merupakan realisasi tindak lanjut dari proklamasi. Yang terakhir, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya merupakan suatu pernyataan yang lebih terperinci dari cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan. Cita-cita luhur tersebut berbentuk negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur berdasarkan
asas kerohanian Pancasila. Nah, hubungan antara proklamasi dengan pembukaan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Nah, hal-hal yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan amanat dari seluruh rakyat Indonesia serta saat mendirikan negara dan untuk mewujudkan tujuan bersama. Oleh karena itu, merupakan suatu tanggung jawab moral bagi seluruh bangsa untuk memelihara dan merealisasikan proklamasi. Itu adalah materi kita hari ini tentang arti penting Undang-Undang Dasar. Ibu rasa cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.